Pemirsa, ratusan massa mendesak Mabes Polri menangkap para sindikat produksi suku cadang dan oli sepeda motor palsu jelang memasuki musim mudik Lebaran. Massa pengurus besar komunitas aktivis muda Indonesia menggelar unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri Rabu siang. Mereka mendesak kepolisian untuk mengungkap sindikat pembuat suku cadang dan oli kendaraan palsu menjelang 3 pekan memasuki musim mudik Lebaran. Menurut massa aksi, produksi suku cadang dan oli palsu kendaraan diduga dibuat di wilayah Tangerang, Banten. Massa aksi akan menggandeng Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk melaporkan kasus terkait ke penegak hukum. Ya, jadi kebetulan juga kasus ini juga pernah disidak oleh Wakil Menteri dari Menteri Perdagangan. Itu bukan dalangnya yang disidak, ya, itu skala kecilnya saja yang ditutup. Tetapi mereka masih beroperasi, masih banyak dan Seorang dokter palsu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diamankan pihak kepolisian. Ironisnya, dokter ini telah praktik ilegal selama 5 tahun. Sunaryanto, seorang dokter gadungan diamankan petugas kepolisian Polsek Cikarang Selatan dan Mapolres Metro Bekasi Selasa siang. Ia diamankan karena telah menjalankan praktik medis tanpa izin dan sudah berjalan selama 5 tahun. Dalam menjalankan aksinya, dokter palsu ini membuka praktek di klinik Pratama Keluarga Sehat di Perumahan Cikarang Indah, Kabupaten Bekasi. Untuk mengelabui para korbannya, pelaku Sunaryanto juga mengganti identitasnya sebagai Dokter Ingwi Titi Banyu. Untuk motif semata untuk ekonomi, kebutuhan ekonomi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa seragam dokter serta sejumlah peralatan medis dan obat-obatan. Pelaku dokter palsu dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan perkara kasus penodaan agama yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, dinyatakan bersalah atas kasus penodaan agama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada Panji Gumilang. Majelis Hakim menilai Panji Gumilang terbukti melakukan penodaan agama yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun tersebut. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Panji Gumilang 1 tahun 6 bulan penjara. Selain divonis 1 tahun penjara, hakim pun menjatuhkan biaya perkara sebesar Rp5.000 kepada Panji Gumilang. Terdakwa Panji Gumilang akan mengajukan pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan kepada dirinya. Pada lembaga bantuan kepada terdakwa Abdus Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdus Salam R Panji Gumilang alias Abu Ma'arif alias Haji Abu Ma'arif alias, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Dengan ini sudah selesai dan ditutup. Terima kasih. oh kan sudah didengar semua. Menerima saya. Bagaimana? Dari hakim. Pikir-pikir dulu. Berarti bukan mengajukan pikir-pikir saya. Pikir-pikir. Mau banding saya? Hah? Mau banding? Pikir-pikir. Pikir-pikir aja saya. Berharap banjir segera surut, warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah menggelar ritual penyembelihan kambing kendit di tanggul Sungai Wulan yang jebol. Sebagai sedekah, seekor kambing berbulu hitam dengan lingkar perut warna putih yang dalam bahasa Jawa disebut kenditan disembelih warga. Dipimpin oleh tokoh spiritual, warga memohon keselamatan dari bencana banjir yang sudah terjadi 2 kali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedekah ini dilakukan warga menyusul banyaknya kejadian-kejadian janggal saat proses perbaikan tanggul. Warga berharap melalui sedekah bumi ini, kawasan Demak bebas dari bencana banjir.
Soal penyembelihan hewan ini ya, wedus kendit itu dari sisi pemerintah sendiri seperti apa? Jadi begini, kita ini kan berusaha lahir dan batin gitu ya. Mungkin juga akan kita lakukan di sisi Karangrejo karena kondisinya hampir sama. Jadi kita sudah 2,5 hari. Jadi dari malam Senin kita sudah membawa mobil pompa ke sana itu tidak bisa. Pagi kita operasikan didorong 10 personel dari Pak Kapolres tidak bisa. Ratusan warga di Jepara, Jawa Tengah berdesakan demi dapat membeli gas 3 kg. Petugas kepolisian yang turut menertibkan antrean sempat kewalahan karena warga yang terus dorong-dorongan karena khawatir tidak mendapatkan gas bersubsidi. Sambil membawa tabung gas LPG 3 kg kosong, ratusan warga di Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah menyerbu pangkalan penjualan gas LPG 3 kg. Khawatir tidak kebagian gas LPG bersubsidi, warga merangsek masuk dan saling berdesakan. Petugas kepolisian dan TNI sempat kewalahan saat menertibkan para pembeli. Pasokan 100 tabung gas LPG 3 kg dari agen tidak mencapai seluruh pembeli yang datang. Hal ini membuat warga kecewa karena telah mengantri hingga berjam-jam tetapi tidak kebagian gas LPG bersubsidi. Antri berapa lama tadi? Saya udah dari pagi, Pak. Udah 2 kali ini belum dapat. Kecewa, antri nomor 1, malah gak dapat, Pak. Kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di seluruh wilayah Jepara sejak sepekan terakhir. Pihak Kecamatan Bangsri telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Oke, secara umum ini sama dengan di wilayah lain terjadi kelangkaan dan kami sudah terus berupaya dengan pimpinan dalam ini kami sudah koordinasi dengan yang terkait tindak dan juga bagian perekonomian untuk melakukan kondisi yang terjadi sampai saat ini. Diduga kelangkaan gas LPG bersubsidi di Jepara terjadi akibat dampak cuaca buruk. Cuaca buruk menjadi kendala dalam hal ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat masih harus kecewa dengan harga beras yang melambung tinggi hingga harus rela antri beras demi mendapatkan harga beras yang murah. Seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat dan juga Sika, Nusa Tenggara Timur, di mana banyak warga yang berdesakan demi mendapatkan beras murah. Harga beras di pasar tradisional sudah mencapai Rp18.000 per kilogram hingga Rp20.000 per kilogram. Tentu saja, di tengah himpitan harga berbagai kebutuhan pokok yang juga naik, namun penghasilan yang tidak berubah membuat warga merasa berat untuk harga beras saat ini. Warga rela menyerbu operasi pasar beras murah di kantor DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat dengan membeli beras 5 kg dengan harga Rp53.000. Kebutuhan. Kalau di pasar harga beras masih mahal nggak? Masih mahal. Ini dapat berapa bungkus, Pak? Sebungkus. Ini 5 kilo. Harganya berapa, Pak? 5 kilo, 53. Ini cukup berapa hari, Pak? Berapa hari ya? Berapa hari biasanya, Kak? 4 harian. 4 hari. Pak, harapan ke pemerintah apa, Pak? Ya, harga pangan semoga diturunkan aja. Baik, jadi suara ini semakin keras. Saya berharap bahwa Bapak bisa mendengar. Sementara di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, ribuan warga berdesakan membeli beras murah di halaman Sika Convention Center. 1.000 kupon dibagikan untuk maksimal 10 kg beras dengan harga per kilogram mencapai Rp11.500. Sementara di pasar tradisional mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Tentu saja kupon-kupon tersebut tidak tersisa di tangan panitia. Itu Bapak rasa murah atau bagaimana? Murah atau bagaimana? Lebih murah. Kalau di pasar berapa sekarang per kilo? 18. 1 kilo. Ini di sini 1 kilo berapa ini? 11,5. Jadi Bapak senang kalau ada pasar murah. Diwajibkan beli berapa, Bapak? 10 kilo. Hal ini dilakukan guna meningkatkan daya beli warga dan menekan inflasi daerah.
Tim Liputan iNews melaporkan.